Oke, saya Kira Anggun. Di sini saya akan membuat aplikasi perpustakaan digital. Pertama, kita ke website Meet App Inventor. Selanjutnya, kita klik bagian Create Apps. Di sini, maaf sedikit nge-lag. Terus nge-lag banget. Terus ini tinggal kita klik centang, Cannot show again and continue. Next kita klik start new project. Terus kita ketik perpustakaan digital. Oke, setelah itu kita klik di sini kita cari pertama-tama pencet layout paling bawah, lalu kita klik yang bagian vertical arrangement. Oke, setelah itu kita klik yang di sini nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masih klik-klik di sini, bisa diikuti aja. Oke, selanjutnya kita klik bagian tab. Sebentar agak nge-lag ya. Sorry banget. Oke, kita klik label, terus klik button, terus kita ganti teksnya di sini. Oke, kita klik selamat datang di perpustakaan digital. Oke, yang kedua kita klik button lagi. Enggak, kita masih atur fontnya yang di button yang pertama, yang di label yang pertama. Terus diatur aja jadi center one. Terus kita pencet fill parent. Oke. Terus setelah itu kita ubah ukuran 10 apa ini per count. Ini biar ada jarak gitu. Kita pencet yang button pertama. Kita ubah dulu ya biar gak bingung nanti pas lagi di blocksnya. Kita nambahin ini dulu deh, new screen dulu. Oke, jadi new screen-nya kita tulis pilih kategori. Selanjutnya kita isi dulu di sini. Kali ini kita pencet vertical arrangement sama yang kayak tadi. Terus kita ubah fill parent. Oke, habis itu kita atur nih seperti itu. Agak cepetin soalnya mengejar waktu ya. Bisa diikutin aja. Kita klik button-buttonnya buat nanti nambahin ke kayak pilihannya nanti mau kemana nih, kita mau baca buku apa nih kira-kira gitu. Kayak untuk menghubungkan dari link pertama terus menghubungkan ke sebuah screen yang ada bukunya gitu. Nanti kita pas lagi pencet button ini, kita pasti dihubungkan ke buku yang kita mau. Di sini saya kebanyakan buku sih, saya itu aja ya. Saya ada kesalahan di sini. Oke, udah saya cut yang penting. Terus kita bisa ubah teksnya dulu.
buku apa nih kira-kira yang kalian mau input. Jadi tulis di sini. Bisa dilihat caranya di sini ya. Oke, habis itu kita pilih new screen lagi. Ini tuh fungsinya buat menghubungkan screen yang ini. Jadi nanti kayak saling menghubungkan gitu. Oke, habis itu kita buat lagi. Pertama kita pencet layout, terus kali ini kita pencetnya table arrangement. Nah, setelah itu kita bisa klik sebentar ya, bisa dilihat di sini. Lalu kita pencet buton pertama, kita milih. Di sini tuh ternyata cuman bisa maksimal 4 buton aja ya guys. Button, I'm so sorry. 4 button aja. Ternyata nggak bisa sampai 3 aja karena ini di settingnya 2 di tabelnya. Jadi udah naruh 4 button, kita bisa ubah-ubah nih settingnya. Bisa dilihat di sini ya. Biar kayak ukuran itu menyesuaikan gitu, biar bagus deh dilihatnya. Terus juga fungsi mengatur ukuran ini tuh biar covernya itu kelihatan gitu. Ini tuh fungsinya buat naruh cover nantinya gitu, buat naruh gambar cover bukunya itu loh. Jadi kayak kalian tinggal klik aja nih, kalian mau pilih biografi misalnya Soekarno. Jadi nanti di sini tuh ada, nanti saya akan munculkan cover buku Soekarno di sini di menit keberapa gitu. Spoiler aja. Oke. Ini saya lagi ubah-ubah settingannya. Bisa dilihat ya di situ. Nggak saya sebutin kok. Jadi dinamain dulu biar nanti pas lagi edit blogsnya itu kita nggak bingung. Ini yang mana ya? Ini yang mana ya gitu. Jadi ini lumayan penting sih dinamain gitu. Oke, saatnya ini tuh kayak aku bingung sih. Oke, saatnya kita buat blogs yang seru-seru banget. Ini tuh part paling seru sih menurut aku. Bisa dilihat dari sini. Oke, kita edit namanya jadi buku-buku. Terus kita pencet diksi 0. Apa sih itu nggak kelihatan? Intinya itu. Oke, terus itu kita tambahin nih. Kan kita tadi masukin 4 buku. Jadi kita tambahin nih. Jadi kayak 4 baris gitu loh, 4 jajar. Soalnya nanti mau dimasukin link gitu. Oke, kita cari di sini buku yang pertama. Kita masukin dulu. Kita cari button di sini. No, itu saya masih bingung sih nyarinya di mana. Dan ketemu, kita kayak biasa aja masukin yang sama. Intinya yang baris pertama itu sama semua. Kita pencet buku 1, 2, 3, 4. Terus yang value-nya ini kita pencet text and lalu kita klik yang paling atas banget nih. Itu tuh fungsinya buat naruh link nanti. Jadi kita kayak menghubungkan PDF kita di situ. Oke, selanjutnya jujur ini seru banget sih ngerjain ini. Terus habis itu kita bentar. Saya sambil lihat tutorial sih di sini. Jadi I'm so sorry agak lama ya. Terus habis itu kita cari nih biografi. Kayak tadi kan kita nulis biografi ya. Ini bisa dilihat cara saya menggunakannya. Di sini saya ketik biografi biografi Hatta yang kedua ya. Terus tinggal klik kanan, terus tinggal
klik copy, dan di sini kita tinggal paste aja. Klik teksnya ini nih, bagian ini, terus kita paste, udah selesai gitu. Agak saya cepetin ya, soalnya memakan waktu banyak banget. Ini intinya tuh di sini tuh sama aja ya prosesnya. Di bagian ini nih, ngisi linknya ini itu sama aja. Yang pertama itu sama gitu. Oke, selanjutnya kita pencet. Aku agak buram sih. Kita pencet yang paling bawah di sini, bisa dilihat sendiri. Terus habis itu kita pencet any button, terus kita pencet yang paling atas. Habis itu kita pencet control, and then kita pencet yang paling atas lagi. Terus kita pencet yang biru dongker ini, kita terus itu deh. Oke, pencet yang setting ini nih, yang di atas setting itu yang taruh di bagian pertama. Dan aku salah copy 2 kali. Terus kita pencet yang buku itu nggak usah dipencet, diarahin aja ke situ. Terus kita geser dan kita taruh lagi di bawahnya. Nah, habis itu agak saya cepetin ya. Habis itu kita pencet di situ bisa lihat sendiri. Ini aku atasin biar nggak ribet-ribet banget. Terus di sini aku cepetin lagi, bisa lihat sendiri. Oke, aku habis ngapus teks buttonnya di situ. Terus kita tambahin itu tuh activity starter 1. Kita arahin ke handphone, lalu kita namain Android Intent actions view-nya caps lock ya guys. Oke, selanjutnya selesai. Terus kita kembali lagi ke blocks ya guys. Kita mau nambahin blocks lagi nih. Oke, kita pencet yang habis kita tambahin tadi. Di blocksnya ini kita pencet activity starter 1, and kita cari nih yang bacaan ini. Terus kita pencet yang biru dongker lagi, dan kita pencet yang ini deh. Oke. Terus habis itu kita pencet yang ini lagi, sama yang seperti cara yang di atasnya itu tuh, yang oranye. Terus kita klik yang ini. Oke, habis itu kalau udah selesai, kita hapus nih yang bacaan not found-nya menjadi teks biasa aja. Terus kita pencet activity starter 1, terus pencet yang blocks yang ini, bacaan ini. Oke. Selanjutnya kita pencet yang screen 1, screen yang pertama kali banget. Oke, saya cepetin ya, ini agak nge-lag sih. Terus kita pencet blocks, kita pencet ini. Itu fungsinya biar kayak kita pencet masuk, terus kembali lagi ke yang buton yang ini nih, biografi toko Indonesia gitu.
Jadi di sini yang screen pertama itu saya berusaha buat kode blocks yang buat saling menghubungkan screen screen kan screen pertama yang ini nih, kayak menghubungkan screen pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Ini bisa dilihat ya, saya mencat apa aja. Ini diubah dulu, seperti yang saya jelasin kenapa diubah, yaitu fungsinya. Terus kita sama lagi nih, buat boxnya pencet yang sama yang kayak yang pertama. Jadi di sini tuh kita buat sampai kalau nggak salah 3 kali deh. Saya punya biografi tokoh Indonesia, fisika dan biologi. Iya, cukup 3 button aja. Saya pause dulu ya. Oke, setelah aku buat 3 button, ini tinggal dihubungkan aja lah, diganti jadi tokoh Indonesia, fisika dan biologi. Aku udah buat 3 buttonnya nih. Terus di sini aku lagi buat kayak tampilan cover yang tadi yang aku jelasin yang pertama kali itu. Intinya itu caranya sama aja. Jadi yang tokoh yang button pertama itu yang screen pertama itu yang tokoh Indonesia. Terus buat screen yang keduanya itu sama aja. Caranya sama yang kayak yang pertama. Jadi diulang-ulang aja ini tuh. Oke, kita buat kode bloknya sama. Ini tuh sama yang kayak screen yang toko biografi Indonesia itu. Sama aja. Ini tinggal diulang-ulang aja. Caranya pun sama sih. Menurut saya ya nggak ada bedanya sih. Ini actionnya juga dinamain kayak tadi, Android Intent Action titik view. Oke, kita pencet yang biru dongker ini. Ya itu sama yang saya jelasin tadi fungsinya buat apa. Oke, saya bercepat ya karena mengejar waktu. Di sini kita tab linknya, kita sesuai materi tadi, kita ketik notasi ilmiah fisika. Ini tuh pelajaran fisika, pelajaran kelas 10. Kita copy paste saja. Di sini kita copy, kita cari jangka sorong, lalu kita habis itu kayak tinggal klik kanan, terus kita copy dan di sini kita paste aja. Sorry ya, agak saya cepetin. Soalnya caranya sama aja gitu.
Oke, ini aku lagi ngubah. Kita tambah button lagi di sini. Kita tambah activity starter 1 lagi. Buat kita tambah ininya. Ini tuh caranya dilakukan berulang-ulang kali ya guys. Di sini kita klik button, terus kita biar ke tengah gini, kita klik yang list filters. Oke, terus di sini kita ubah dulu namanya seperti yang tadi. Kita klik kembali, ketik kembali, terus kita klik button yang satu, terus kita tambahin itu, terus kita pencet login, terus kita pencet button 1, kita taruh situ seperti yang tadi. Ini caranya sama, berulang-ulang kali. Saya cepetin ya, izin saya cepetin, maaf. Ini sama juga yang tadi saya jelaskan di bagian sini, bisa ditiru. Setelah selesai dengan coding, saatnya kita melakukan finishing, yaitu kita mengganti cover. Di sini kita download dulu foto-foto covernya di Google. Seperti yang tadi kita udah tetapkan di link yang bagian pertama kita. Di link ini kita mau masukin buku apa nih? Nah, kita sesuaikan dengan covernya ya guys. Di sini kita download dulu. Kita butuh cover apa aja di biologi, misalnya ada aku mau butuh anatomi dan keanekaragaman hayati. Ini buku PDF gitu. Oke, setelah itu ini untuk yang fisika aku pakai materi tentang notasi ilmiah, terus jangka sorong, terus setelah itu intinya materi fisika apa aja. Sini untuk fisika karena karena kelas 10 saya pakai cover yang sama, tetapi tidak dengan biologi ya guys. Biologi saya berbeda cover. Terus habis itu untuk biografi tokoh Indonesia kita pakai yang pertama itu, saya pakai ya Soekarno. Kita cari dulu ya file-filenya. Terus tinggal kita input di situ. Sini aku lupa ini aku pakai toko apa. Jadi aku ngecek di blogsnya. Sorry. Kita tambahin file lagi. Terus kita pencet oke. Setelah selesai kita pencet image dan kita pilih nih file yang tadi udah kita input di media di situ. Tinggal pilih aja dan selesai. Jika udah selesai kita pencet connect. Terus pencet EA Companion, terus tinggal di scan di handphone ya guys. Bisa dicoba. Selamat mencoba. Sekian dari saya, terima kasih.